Oke, sebelum kita mulai pembahasan ini, gue mau disclaimer dulu ke kalian. Pembahasan ini tidak bermaksud untuk memojokkan siapapun, untuk menyebarkan berita yang gak baik, atau melanggar peraturan YouTube, sama sekali enggak. Nah, pembahasan ini merupakan sebuah informasi yang semoga bisa menjadi edukasi untuk kita semua. Ini penting banget buat kalian semua yang masih muda-muda, ya berhati-hati dalam menjalankan asmara, cinta gitu ya. Jangan berlebihan karena masa depan kalian masih panjang. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus akibat dari percintaan yang bebas banget dan berakhir menyedihkan, memprihatinkan banget. Geng, kalian tahu nggak istilah 9 naga? Pasti di antara kalian udah sempat mendengar istilah ini. Dan hal ini memang sering sekali terdengar di telinga kita kalau sudah berhubungan dengan pembicaraan politik, oligarki, penguasa, mafia, dan lain-lain. Oh ya, satu lagi, orang kaya alias konglomerat. Ya mungkin gue jelaskan sedikit ya buat yang belum tahu apa itu 9 naga. Istilah apa sih sebenarnya ini? Nah, ini adalah sebutan yang biasa dipakai oleh media atau publik yang merujuk pada sekelompok pengusaha yang dianggap sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia ya. Dan ada juga yang memandang kalau orang-orang dari 9 naga ini memiliki kedekatan atau pengaruh yang besar terhadap kebijakan politik. Jadi ibaratnya tuh, maaf ya, bukan bermaksud berlebihan atau menciptakan isu. Tapi sering sekali 9 naga ini dianggap oleh orang-orang mereka itu di atas presiden. Dianggap ya, bukan pada kenyataannya, tapi dianggap oleh banyak orang mereka itu di atas presiden. Mereka yang bisa ngatur presiden, mereka yang bisa nelpon presiden. Begitulah anggapan orang-orang kurang lebih. Percaya nggak percaya? Nah, kalian bisa cari sendiri di Google siapa saja orang yang disebut-sebut sebagai 9 naga, walaupun data-data ini masih abu-abu. Nah, dengan kekayaan dan kekuasaan yang sangat besar, hampir tidak ada yang berani untuk melawan mereka, kecuali di antara mereka sendiri yang berkonflik satu sama lain. Nah, terus geng, istilah 9 naga ini akhirnya tuh kayak mulai berkembang. Gak cuma yang menguasai Indonesia, ada juga 9 naga yang menguasai daerah-daerah. Biasanya para konglo-konglo atau orang-orang kaya yang berdiam di suatu daerah akan disebut sebagai 9 naga di daerah tersebut. Misal, kalau kalian ke Aceh, ya ada orang kaya nih disebut dengan 9 naganya Aceh. Atau kalian ke Papua, 9 naganya Papua, kayak gitu-gitulah. Nah, tapi nih geng ya, gimana nih ceritanya jika salah satu anggota keluarga dari orang yang disebut sebagai 9 naga di sebuah daerah atau di sebuah negara gitu ya, itu keluarganya ada yang dieksekusi alias dihabisi nyawanya. Gimana tuh? Kebayang nggak? Orang yang punya kuasa, punya power, punya uang, punya fame, punya relasi di mana-mana, tiba-tiba anggota keluarganya dihabisi. Kira-kira bakal gimana dalam bayangan kalian? Apakah kayak film-film John Wick gitu? Mungkin, ya kan? Nah, kejadian ini benar-benar terjadi di Indonesia. Dialami oleh salah satu anggota yang disebut-sebut sebagai 9 naganya Sulawesi Utara atau Sulut. Namanya itu adalah Pak Tony Thanos. Nah, peristiwa ini terjadi kepada cucunya, geng. Cucunya itu mengalami sebuah tindakan yang mengerikan banget, gue gak bisa nyebutin, dan sempat dilarikan ke rumah sakit, namun pada akhirnya nyawanya tidak dapat tertolong. Nah, salah satu dari pelakunya juga ternyata memiliki track record kejahatan di dalam kasus ini. Nah, ketika kasus ini mencuat dan ramai diberitakan, netizen kaget sekaligus heran. Kok bisa-bisanya ada orang yang berani melakukan tindakan kayak gini? Apalagi kasus ini ternyata berhubungan dengan asmara, percintaan. Si korban, cucu dari 9 naga tadi, itu memergoki ceweknya lagi sama cowok lain dan berakhir kayak gini. Nah, di video kali ini kita bakal bercerita tentang kronologi kejadiannya, gimana ya kan, bener-bener dramatis banget sampai akhirnya ini menjadi sebuah berita nasional yang rame banget karena orang-orang tuh pada merinding aja gitu. Masalahnya yang dieksekusi, yang dihabisi itu bukan orang biasa, merupakan cucu dari salah satu konglo Sulawesi Utara. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh tentang kronologi kejadian ini, ya kita bahas dulu nih ya, siapa sih sosok dari korban yang kabarnya merupakan cucu seseorang yang dijuluki sebagai 9 naga Sulawesi Utara ini.
Jadi geng, nama lengkapnya adalah Alberto Benedict Joel Thanos. Namun dia dikenal dengan nama Joel Alberto Thanos. Jadi, dia ini lahir tahun 2007, masih muda banget. Di tahun ini umurnya masih 18 tahun. Joel ini ya adalah putra tunggal. Wah, sedih banget ya. Putra tunggal, anak satu-satunya dari pasangan Nando Thanos dan Esti Anastasia Londa. Joel ini bukanlah seorang anak dari keluarga biasa, sebab kakeknya merupakan orang terpandang dan disebut-sebut sebagai Sembilan Naga Sulawesi Utara, yang namanya Tony Thanos. Kalian bisa cari sendiri di Google. Nah, beliau disebut sebagai Sembilan Naga Sulawesi Utara karena asetnya yang benar-benar banyak dan melimpah dan pengaruhnya yang besar di Sulawesi Utara. Beliau bisa dapat kekayaan sebanyak itu dari bisnis konstruksi besar yang ada di kawasan Indonesia Timur dengan memiliki perusahaan yang bernama PT Marga Duwita Guna yang didirikan sejak tahun 1993. Buset, gua lahir kakeknya udah punya PT. Gimana nggak tajir banget? Perusahaannya tersebut dipercaya untuk mengerjakan berbagai proyek besar yang ada di Manado, geng. Mulai dari pembangunan gedung, fasilitas pendidikan, dermaga, sampai jalan dan jembatan. Disebut-sebut PT Marga Duwita Guna ini sudah menyelesaikan lebih dari 100 proyek besar. Wah, ini bisa dikatakan nih, kayaknya kakeknya itu mirip kayak Yusuf Hamka, tapi versi Sulawesi Utara gitu, geng ya. Dan Pak Yusuf Hamka juga digadang-gadang sebagai sembilan naganya Indonesia. Wah, jadi wajar banget sih disebut sebagai sembilan naga nih. Nah, kekayaan yang dimiliki oleh kakeknya si Joel ini ya, yaitu Tony Thanos, itu nggak cuma berdampak terhadap betapa berkuasanya keluarga mereka, tapi juga berdampak ke anak cucunya. Keluarganya sangat dipandang di Indonesia Timur, terutama di Sulawesi Utara. Nah, Nando Thanos, anaknya, serta istrinya Esti Anastasia Londa juga menjadi pengusaha ternama di Manado. Jadi orang tua dari si korban juga pengusaha besar. Bahkan Joel, anaknya yang menjadi korban, itu juga disebut sebagai bagian dari Sembilan Naga Sulawesi Utara, geng. Di luar dari latar belakang keluarganya, kehidupan pribadi dari Joel itu nggak banyak terekspos di publik karena ya orang super kaya lah, gimana sih? Dan di mana dia sekolah atau bagaimana track recordnya dia dari kecil sampai dewasa itu jarang banget terekspos. Tapi geng, berdasarkan dari informasi yang beredar, Joel ini ya dikenal sebagai remaja yang aktif dan dekat dengan lingkungannya. Jadi dermawan orangnya. Meskipun tumbuh di keluarga yang kaya raya, ya, Joel ini dikenal memiliki pergaulan yang luas di kalangan remaja Manado. Dia sering ikut di dalam berbagai kegiatan sosial, dan walaupun gak banyak informasi yang mengarah pada organisasi apa yang dia ikuti, ya yang jelas banyak orang yang mengenal dia, memang dia ikut organisasinya banyak. Dan ada informasi lain yang juga menyebutkan kalau Joel ini berencana untuk melanjutkan pendidikan di Swiss bahkan. Wah gila ya, sedih banget ya, masa depannya cerah banget ini orang. Dan sayangnya, nasib naas yang menimpa dia ya, membuat mimpinya tidak bisa terwujud. Kebayang tuh jadi orang tuanya sedihnya kayak gimana. Harta itu gak ada artinya. Anak luar biasa. Mungkin kalau ditanyakan kepada orang tuanya rela tuh ditukar semua hartanya sama anaknya bisa kembali ke mereka. Gue yakin banget. Nah, Joel ini juga diketahui memiliki seorang pacar. Nah, di sini nih permasalahannya nih. Nama pacarnya itu adalah Steph. Wajahnya cantik memang. Dan ciri-cirinya itu punya rambut panjang sampai ke bahu ya. Badannya juga bagus banget, ideal lah untuk seorang perempuan. Dan Steph ini adalah sosok perempuan yang dikenal ya pergaulannya luas. Karena itulah dia menjadi konten kreator sekaligus influencer di sosial media. Nah, dari informasi media portal Purwokerto itu dituliskan, Steph ini memiliki Instagram dengan username STFni FRGY. Nih gue tulis aja ya, mungkin Stefani mungkin ya. Nah ininya. Dan akun TikTok juga sama, cuman double Y. Kemudian dari informasi yang gue dapatkan dari Tribun News, Steph ini juga memiliki kebiasaan mendatangi tempat hiburan malam yang ada di Manado. Hobi party lah, biasa anak muda. Dan Steph ini disebut-sebut jadi seseorang yang membawa petaka maut bagi Joel di dalam kasus ini. Nah sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai kronologi dari aksi penghilangan nyawa yang dialami oleh Joel, serta alasan mengapa Steph jadi terseret ke dalam kasus ini. Jadi geng, semuanya berawal pada hari Senin dini hari tanggal 4 Agustus 2025. Pada saat itu, Joel ini dan pacarnya yang bernama Steph tadi sedang makan di kawasan Megamas Manado. Gak lama dari itu, mereka mengambil obat di rumahnya Steph yang berlokasi di
Karumbasan. Gak dijelaskan dengan jelas apa alasan mereka mengambil obat tersebut. Apakah di saat itu Steph sedang sakit atau gimana gitu ya. Dan jelas setelah mengambil obat tersebut, Joel dan Steph memutuskan untuk pergi ke rumah teman mereka yang berlokasi di daerah Sario namanya. Mereka gak lama di rumah temannya itu. Mereka itu bentar doang, terus lanjut ke rumahnya Joel yang ada di Sindulang, Kecamatan Tuminting, Kota Manado. Joel dan Steph ini gak cuma berdua geng, tapi ada satu temannya Joel yang juga ikut ke rumahnya Joel di saat itu. Nah, setelah mereka berada di rumahnya Joel, Steph ini bilang kalau dia mau pulang ke rumah katanya. Nah, karena Steph ini minta izin mau pulang, akhirnya diturutilah. Namun yang mengantarkan pulang di saat itu bukan si cowoknya, bukan si Joel, namun temannya Joel menggunakan sepeda motor. Di sisi lain, pada jam 4.30 dini hari, pagi gitu ya, waktu Indonesia bagian tengah, WITA. Nah, ada dua orang, yaitu inisial AMR alias Abdul ya, yang gue baca sih Abdul gitu ya. Usianya 29 tahun dan juga EDS alias Ervan berusia 27 tahun. Diketahui mereka ini sedang pesta alkohol di rumah temannya Joel yang berada di Sario. Nah, di saat itu EDS ini sempat pulang ke rumahnya untuk mengambil tas yang berisi dompet dan juga pisau badik. Nggak tahu buat apa, yang jelas dia bawa itulah. Nah, namun setelah itu dia kembali lagi ke rumah tersebut dan melanjutkan minum bareng dengan si Abdul tadi. Lalu sekitar jam 7 pagi WITA, Steph dan temannya Joel yang mengantarkan Steph gak langsung menuju ke rumah Steph, melainkan singgah dulu di rumah temannya di Sario. Yang mana pada saat itu di rumah tersebut ada Abdul, ada Ervan, serta beberapa orang lain yang sama-sama sedang minum miras. Nah, di saat yang sama, Joel serta temannya itu mencari Steph di rumahnya. Mungkin karena pada saat itu Steph tidak memberikan kabar kalau dia sudah sampai di rumah dan gak bisa dihubungi sama Joel. Sehingga di saat itu kan ya sebagai pacar Joel ini kan khawatir. Kondisi Steph udah sampai mana, itu kan menjadi tanggung jawab dia. Nah akhirnya Joel serta temannya berinisiatif untuk mendatangi rumah Steph yang terletak di Karumbasan. Namun geng, sesampainya mereka di sana, ternyata Steph tidak ada di rumah. Joel semakin khawatir terhadap kondisi Steph, sebab dia takut kalau Steph kenapa-napa selama perjalanan pulang ke rumah. Nah, dia sempat menghubungi beberapa orang yang dia kenal untuk menanyakan keberadaan Steph. Nah, di saat itu, Joel ini kaget banget geng, ketika dia mendapatkan informasi kalau ternyata Steph memang gak langsung pulang ke rumah. Tahu-tahu dia ada di rumah temannya, di Sario tadi geng. Ya, siapa pacar yang gak marah, yang gak gimana ya, maksudnya cemburu pasti ada, cemas pasti ada gitu. Dan tanpa pikir panjang, Joel ini bersama salah satu temannya yang lain itu langsung menuju ke rumah temannya yang tadi yang ada di Sario, tempat dimana pacarnya lagi di sana. Nah, Steph di saat itu sedang terlihat duduk di dalam rumah tersebut. Dan sampainya Joel di sana, dia langsung buka pintu. Namun ada informasi lain yang bilang kalau Joel ini mendobrak gitu. Ini entah mana yang benar nih, dibuka baik-baik atau didobrak nggak tahu. Nah, tanpa Joel tahu, ternyata di belakang pintu tersebut ada Abdul. Jadi ketika Joel ini membuka pintu, Abdul yang tepat berada di belakang pintu nggak sengaja terkena pintu tersebut, kehantem gitu. Mungkin karena berada di bawah pengaruh alkohol, emosi dari Abdul ini jadi nggak bisa terkendali. Hal sepele kayak gitu membuat dia jadi sangat marah. Dan tidak membutuhkan waktu lama sampai perkelahian terjadi, Abdul merasa tidak terima dengan kondisi tersebut. Joel yang dinilai cari masalah oleh dia, dan Joel juga nggak merasa dia ada salah gitu karena nggak sengaja gitu kan, dia nggak tahu ada Abdul di belakang pintu. Nah, Joel langsung berusaha untuk menjelaskan baik-baik pada awalnya. Namun karena Abdul yang sudah terlanjur emosi, ditambah lagi pengaruh alkohol, dia nggak bisa menahan amarah. Ditambah lagi ketika tahu kalau Steph tidak pulang ke rumah, melainkan malah singgah di sana, yang mana bisa dikatakan Steph ini artinya berbohong kepada Joel. Akhirnya, suara dari pertengkaran mereka pun bergemalah di rumah tersebut. Wah, ribut lah, yang membuat orang-orang yang berada di rumah juga bisa mendengar mereka sedang berkelahi. Di saat itu, Ervan yang juga berada di sana dan dalam keadaan mabuk berat, dia mendengar suara Joel dan juga Abdul yang sedang adu mulut. Dia ikut tersulut emosi mendengar pertengkaran tersebut. Tanpa pikir panjang, ya karena udah di bawah pengaruh alkohol gitu kan, Ervan ini langsung mengeluarkan pisau badik yang dia bawa dari rumah tadi, yang tersimpan di dalam tasnya. Dan di saat itu, Abdul nggak tahu sama sekali geng, kalau Ervan temannya mengeluarkan pisau. Abdul justru mau adu jotos dengan Joel, ya tangan kosong, karena di saat itu perkelahiannya sudah sampai ke penyerangan fisik. Dan berdasarkan informasi yang beredar, Joel juga sudah pukul-pukulan nih sama Abdul. Ya, di saat itu Abdul mau ngebales pukulannya Joel, dia sudah mengepalkan tangan dan siap mendaratkan tinju ke arah Joel. Namun tanpa disangka-sangka, Ervan dengan menggenggam pisau badik tanpa adanya aba-aba langsung terus aja. Badiknya mendarat di tubuhnya Joel beberapa kali. Ya mungkin kurang lebih sebanyak 5 kali yang mengenai tubuhnya, dan pisau itu tepat mendarat di dada serta leher.
fatal banget. Nah, Abdul dan Joel itu nggak pernah menyangka kalau akan ada senjata tajam yang dipakai di dalam perkelahian ini. Joel hanya terpaku menerima berbagai tusukan, dia nggak bisa mencerna apa yang sedang dia alami, dan ya bukannya pasrah di saat itu, namun tubuhnya memang udah nggak dapat merespon rasa sakit karena udah kebas. Cairan merah langsung menyembur banyak ya dari luka di tubuhnya. Dan dengan tenaga yang masih tersisa, Joel di saat itu berusaha untuk keluar dari rumah tersebut untuk mencari pertolongan. Nah cuma geng ya, karena sakitnya itu luar biasa dan ya penderitaannya juga nggak berhenti sampai di situ, karena ya tubuhnya yang sudah luka-luka cukup parah. Saat Joel masih berada di teras rumah, tiba-tiba Abdul dari dalam rumah menghampiri Joel yang sudah tertatih-tatih dan kembali melayangkan ya tindakan kekerasan lagi sampai Joel terjatuh. Dan sehabis menerima tindakan kekerasan tersebut, Joel sudah nggak bisa lagi bangun di tempatnya. Dan teman-teman lain yang berada di sana juga berusaha untuk melerai, bahkan ingin membawa langsung ke rumah sakit, namun dihalangi oleh Abdul dan Ervan. Kayak disuruh ya biarin habis di situ, katanya kayak gitu. Di saat itu geng, Joel yang sudah nggak bergerak sama sekali akhirnya dibawa ke rumah sakit Bayangkara Manado tepat pada pukul 7.40 pagi, udah terang. Dibawa oleh teman-temannya yang berada di rumah tersebut, dan Joel langsung mendapatkan perawatan yang intensif karena luka-luka di tubuhnya cukup parah. Sayangnya geng, di saat itu nyawanya tidak dapat tertolong. Joel dinyatakan meninggal dunia tepat di jam 8.10 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Ya penyebabnya adalah karena kehabisan cairan merah dan luka-luka yang begitu parah. Nah setelah dinyatakan meninggal dunia, jenazah Joel langsung dibawa ke rumah duka yang berlokasi di perumahan New Royal Kawanua, Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara, menggunakan mobil jenazah yang khusus. Proses pemberangkatannya ya berlangsung dengan ditemani oleh keluarga, iringan doa serta rasa duka yang mendalam yang menyelimuti suasana di saat itu, dan jenazahnya disemayamkan di sana selama 6 hari. Nah, banyak karangan bunga yang terpajang di depan rumah duka, dan karangan bunganya juga datang dari berbagai kalangan, bahkan sampai adik presiden kita ya, adik presiden Prabowo, yaitu Pak Hashim Jojo Hadikusumo. Kebayang ya, berarti lingkaran keluarga Thanos ini serem banget. Nah kemudian ada karangan bunga juga dari mantan gubernur Sulawesi Utara, yaitu Pak Oli Dondo Kambe. Ada juga dari Kapolda NTT, yaitu Irjen Pol Rudi Darmoko, serta ada tokoh-tokoh dan pengusaha besar dari Sulawesi Utara. Keluarga Joel di saat itu merasa sangat kehilangan. Ada salah satu kerabat dekat dari Joel yang bernama Melinda mengaku ya, dia benar-benar nggak pernah berpikir, nggak pernah ngebayangin kalau Joel akan pergi dengan cara seperti ini dan secepat ini. Di saat itu Melinda mengatakan dia datang jauh-jauh dari Tomohon untuk melihat Joel untuk terakhir kalinya. Dia berdoa semoga Joel tenang di sisi Tuhan dan keluarga diberikan ketabahan. Nah kemudian ada teman dari Joel yang bernama Jenry yang membagikan cerita selama dia kenal dengan Joel, yang mana menurut dia Joel ini adalah orang yang baik. Karena itulah pasti banyak orang yang akan mengantarkan Joel ke tempat peristirahatan terakhirnya. Lalu pada tanggal 5 Agustus 2025 terlihat juga hadir wakil ketua DPRD Sulawesi Utara yang bernama Mikaela Paruntu, anggota DPRD Sulut yaitu Yongki Limen, dan Gembala GPDI Pendeta Ivoni. Saat tiba di lokasi, ketiganya langsung menuju ke ruangan tempat jenazah Joel disemayamkan. Mereka juga bersalaman dengan keluarga. Bahkan Mikaela Paruntu terlihat ikut menenangkan beberapa kerabat yang masih larut di dalam kesedihan, terkhususnya Nando Thanos dan ST Anastasia Londa, orang tua dari Joel. Nah sebab Joel ini adalah anak satu-satunya geng, tentulah kedua orang tuanya merasa ya nggak tahu mau gimana lagi. Penerus mereka sudah nggak ada. Dan udah pasti ya Joel ini adalah pewaris tahta ibaratnya, pewaris harta keluarganya, anak satu-satunya di keluarga itu. Nah namun takdir berkata lain. Di saat itu kedua orang tuanya harus merelakan Joel pergi untuk selama-lamanya, dan saat ini Joel sudah dimakamkan. Nah pemakamannya berlangsung pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus kemarin di pekuburan Sentosa Maumbi, Kabupaten Minahasa Utara geng. Gila ya, sedih banget ya. Gue aja yang gak kenal sama orangnya kayak sedih banget gitu. Ya anak satu-satunya gitu, gak kebayang aja. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan ya, mengenai lanjutan dari kasus ini, bagaimana penyelidikan dari polisi dan siapa sebenarnya Abdul dan Ervan ini, yaitu dua pelaku di dalam kasus yang mengerikan ini. Kita bahas.
Jadi geng, setelah insiden tragis yang menimpa Joel ini terjadi, nggak membutuhkan waktu lama bagi polisi untuk segera memproses kasus ini. Tim gabungan yang terdiri dari Resmob Polda Sulut, Resmob Polresta Manado, serta Polsek Sario langsung melakukan pencarian nih terhadap tersangka yang sudah melakukan aksi keji kepada Joel ini. Karena biasanya nih geng ya, di dalam kasus kayak gini, pelaku pastinya udah lari dari kejaran polisi agar nggak tertangkap. Nah, namun pencarian polisi tidak membutuhkan waktu yang lama, sebab tim gabungan ternyata berhasil menangkap Abdul dan Ervan beberapa lama setelah kejadian tersebut terjadi. Di dalam penangkapan ini, tim gabungan juga menambahkan beberapa barang bukti yang terdiri dari 2 buah senjata tajam jenis pisau badik milik Ervan, dan juga ada handphone punya Ervan, terus ada handphone milik Abdul, 1 tas lempang dan pakaian milik Ervan, serta 2 sepeda motor. Nah, semuanya udah diamankan oleh polisi untuk kemudian dihadirkan di dalam pemeriksaan. Nah, karena korbannya ini bukan orang biasa, pasti timbul pertanyaan kan, kira-kira si pelaku ini siapa? Kira-kira dia punya cukup power nggak untuk menghadapi keluarga si korban nantinya, menghadapi hukum, ya kan? Jadi geng, sejauh pencarian gue nggak ada informasi yang jelas sebenarnya soal latar belakang dari Abdul. Namun Ervan ya, tersangka utama yang melakukan tindakan kekerasan dengan sajam tadi, itu ternyata bukan orang sembarangan juga. Bukan karena dia juga berasal dari keluarga terpandang kayak keluarga Joel, melainkan ya sebelumnya ternyata dia ini adalah residivis. Jadi kenapa gue bilang bukan sembarangan? Ya karena dia abnormal aja, nggak seperti orang biasa. Ternyata pernah terlibat dalam aksi penghilangan nyawa. Ternyata emang orang nggak benar. Jadi dia ini adalah seorang residivis dan diketahui sudah pernah 2 kali masuk penjara karena kasus yang sama. Dan saat ini dia kembali ditahan atas kasus penghilangan nyawanya Joel. Gue rasa untuk kali ini hukumannya bakal jauh lebih berat sih geng. Dugaan sementara terkait motifnya adalah karena cemburu, atau lebih tepatnya ya ada cinta segitiga yang terjadi antara Joel, Steph, dan dengan salah seorang pelaku. Tapi nggak tahu nih. Nah, kenapa bisa demikian, geng? Karena ya dari isu yang beredar dikatakan Steph itu tidak memberikan kabar terlebih dahulu ke Joel, yang mana dia memutuskan untuk datang ke rumah temannya di Sario yang isinya teman-temannya itu adalah laki-laki. Jika berada di situasi seperti ini, gue rasa cowok manapun juga tidak akan terima, akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Joel. Nah, namun ada penyebab lain yang diperkirakan oleh netizen bisa menjadi salah satu motifnya, yaitu perihal konflik bisnis keluarga, kata netizen. Di dalam kata lain, mungkin ada kompetitor dari keluarga Joel yang sengaja merencanakan hal ini untuk menghabisi nyawa cucu dari konglomerat yang satu ini. Tapi itu baru isu dari netizen. Nah, namun sampai gue syuting video ini, pihak kepolisian masih belum menyimpulkan motif dari para tersangka karena masih perlu untuk didalami. Tapi kalau gue pribadi nih ya, kalau gue boleh memberikan opini ya, sudut pandang gue, ini semua tidak terlepas dari alkohol. Ya, apa yang terjadi di dalam kasus ini itu murni karena orang-orangnya di bawah pengaruh alkohol. Jadi buat teman-teman ya, gue sebagai orang yang alhamdulillah seumur hidup tidak mengkonsumsi alkohol dalam bentuk apapun termasuk bir ya, gue menyarankan banget kurang-kurangi lah. Hidup sadar ya udah repot, udah capek, udah pusing, kok malah milih hidup gak sadar. Party, pesta, iya bener banget. Tapi kalau ujung-ujungnya kayak gini kan, waduh. Karena jujur aja ya, kalau kalian tanya ke gue ya, gue lebih setuju minuman keras atau ganjo yang dilegalkan. Gue bakal bilang ganjo. Kenapa? Selama gue hidup di Aceh, gue tidak pernah menemukan orang yang hisap ganjo itu berkelakuan semena-mena ke orang lain, tidak sadarkan diri, atau justru membuat rusuh. Gak pernah. Coba cari. Ada gak kasus orang berganjo yang menghabisi nyawa orang lain? Enggak. Kalaupun ada, itu pasti sudah ditambah dengan zat-zat lain. Tapi kalau murni dia berganjo doang, biasanya orangnya lebih chill, tenang gitu. Tapi alkohol, kalian lihat, cari aja. Ada berapa juta kasus akibat dari alkohol. Dan yang gue bingung kenapa di muka bumi ini, di bumi Indonesia ini, alkohol justru legal, ganjo justru nggak legal. Nah, itu gue nggak tahu sampai sekarang. Ya walaupun misalkan kalau harus memilih dan tidak boleh memilih misalkan, ganjo ilegal, ya sekalian aja sebenarnya alkohol juga ilegal sebenarnya. Ya kan? Atau dibikin takarannya gitu. Kayak cuma boleh konsumsi sekian. Ganjo juga sama, cuma boleh sekian. Dengan begitu, tidak ada yang namanya overdosis, tidak ada yang namanya over konsumsi. Karena sesuatu yang over, sesuatu yang berlebihan pasti akan menyebabkan kerugian, kehancuran, kerusakan. Gitulah kurang lebih. Nah, terus geng ya,
Dari kasus ini, polisi juga bakal meminta keterangan dari saksi-saksi yang ada di lokasi untuk bisa mendapatkan gambaran yang jelas mengenai situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu seperti apa. Abdul dan Ervan itu bisa terancam pasal 338 KUHP tentang tindak pidana penghilangan nyawa, yang mana di dalam pasal tersebut disebutkan, jika para pelaku dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, maka bakal dipidana selama 15 tahun. Tapi gue yakin nggak mungkin 15 tahun, karena Ervan ini sudah berkali-kali melakukan hal itu. Dia ini adalah orang yang berbahaya. Jadi kalau sampai dibebaskan lagi, pasti bakal makan korban lagi, karena udah terbiasa. Nah, Kombes Polisi Alamsyah Hasibuan selaku Kabid Humas Polda Sulawesi Utara mengatakan jika saat ini proses hukum terhadap Abdul dan juga Ervan masih berjalan dan sudah di dalam penahanan pihak kepolisian. Nah, meskipun saat ini yang sudah ditahan cuma Ervan dan Abdul, namun Steph yang merupakan pacarnya yang diketahui ya di tengah-tengah kasus ini tidak luput dari sorotan netizen. Sebab karena Steph yang pergi ke rumah di mana tempat Ervan dan Abdul berada sedang mabuk-mabukan, dianggap oleh netizen menjadi penyebab dari meninggalnya Jul. Nah, pasca meninggalnya Jul, Steph jadi bulan-bulanan oleh netizen. Banyak hujatan yang ditujukan kepada dia dan semuanya bisa kita lihat di kolom komentar di sosial media. Ada yang mempertanyakan background dari Steph ini. Apakah berasal dari keluarga yang sama seperti Jul, sama-sama dari keluarga kaya atau bukan? Nah, tapi jika dilihat dari penampilannya, netizen jadi ragu karena kelihatannya kayak perempuan dari keluarga biasa, kata netizen. Gak ada aura kalau dia dari keluarga kaya. Bahkan ada yang secara terang-terangan menyebutkan Steph sebagai ladies companion atau LC. Wah. Dan mempertanyakan apa yang dilihat oleh Jul, apa yang dicari oleh Jul dari seorang Steph dengan status Jul sebagai anak konglomerat. Nah, karena gak sepadan dengan value yang dimiliki oleh Jul sebagai cucu dari 9 naga Sulawesi Utara, orang-orang sangat menyayangkan Jul mempertaruhkan nyawanya untuk perempuan yang seperti ini. Dan sampai saat ini, kabar dari Steph ini gak diketahui dan netizen juga menuntut agar Steph ikut di penjara karena ya dia ada di tengah-tengah kasus ini. Banyaknya hujatan yang diterima oleh Steph, mungkin dia juga merasa tersudutkan hingga memutuskan untuk menghilang terlebih dahulu. Nah, tapi bisa gue katakan ya geng, keluarga dari Jul ini baik banget. Biasanya kalau ada kejadian di mana anggota keluarganya dihabisi, pihak keluarga nggak akan memaafkan pelaku. Pasti akan ada jalan yang mengerikan, apalagi orang kaya ya kan. Nah, namun keluarga dari Jol Thanos justru mengatakan akan memaafkan pelaku. Hal ini disampaikan oleh nenek dari Jol Thanos yang bernama Meling Tampi dalam sebuah pidato dan sambutan di dalam ibadah malam penghiburan ketiga pada tanggal 5 Agustus 2025. Beliau mengungkapkan bahwa keluarganya sangat menyayangi Jul, namun Tuhan lebih sayang kepada dia dan pihak keluarga tahu bahwa Tuhan akan membalas apa yang mereka terima dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Nah, masih di dalam pidatonya nih, nenek Meling ini mengatakan bahwa dia akan menghubungi keluarga tersangka dan akan menyampaikan kalau keluarga Jul nggak akan menuntut para tersangka. Pihak keluarga nggak akan fokus untuk mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar, sebab mereka tahu bahwa ini semua berasal dari takdir Tuhan. Nah, mereka yakin Tuhan lebih sayang kepada Jul sehingga pihak keluarga tahu apa yang mereka tabur pasti akan mereka tuai. Kami tahu ini semua dari Tuhan. Tuhan lebih sayang sama Joy. Karena kami tahu firman Tuhan berkata, apa yang semua kamu tabur pasti akan kamu tuai. Video pidatonya pun rame geng di sosial media dan menuai banyak respon dari netizen. Ada yang merasa tersentuh sebab keluarga seberpower ini bisa memiliki hati yang begitu lembut. Kalau kata gue sih, makanya dia dikasih kaya karena hatinya bersih geng. Kalau kita ya kan, udah emosi aja nih. Nah, karena belum tentu keluarga kita tuh bisa selegowo ini kan. Apalagi jika mereka punya uang dan kuasa, ya kan? Nah, mungkin bisa menuntut agar polisi memberikan hukuman seberat-beratnya. Namun, ada juga yang berharap agar proses hukum tetap berjalan bagi kedua tersangka. Sebab, ya ini nggak bisa dibiarkan. Dan bahkan, banyak yang meminta Steph untuk ikuti proses. Karena kalau misalkan nggak ada proses hukum, orang-orang ini nggak bakal merasa jerah. Terutama untuk Ervan yang sebelumnya sudah pernah terjerat kasus penghilangan nyawa. Dan ditakutkan nantinya akan memakan korban lagi. Karena dia meremehkan ya kasus-kasus kayak gini. Oke geng, itu dia pembahasan kita kali ini mengenai kasus penghilangan nyawa yang menimpa Jul Thanos, cucu dari 9 naga Sulawesi Utara, yang mengundang perhatian dari netizen. Gimana geng, menurut kalian tentang kasus ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.